Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johnson Wairadi dari Fakultas Teknik Informatika Angkatan 2025. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang representasi data dan logika. Representasi data sendiri adalah metode untuk menyusun dan menyajikan data agar dapat diproses dan dipahami oleh komputer. Karena data yang bisa digunakan komputer berbeda dengan data yang kita gunakan sehari-hari. Dan untuk bagian logika, saya akan menjelaskan bagaimana logika diterapkan dalam pengambilan keputusan pada program komputer. Nah, jadi representasi data sangat penting karena komputer tidak memahami data secara langsung seperti manusia. Semua data yang kita gunakan di komputer seperti angka, teks, gambar, bahkan suara, harus kita ubah menjadi bentuk biner, yaitu rangkaian angka 0 dan 1, agar dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Bilangan biner ini adalah bahasa dasar komputer yang dikenal dengan bit, yaitu satuan terkecil data. Di sini ada contoh data berupa angka 2, yang akan diubah menjadi biner menjadi 1, 0, kemudian ada angka 63 akan diubah menjadi biner menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, kemudian ada angka 154 yang akan diubah menjadi bilangan biner menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, manusia pada umumnya menggunakan sistem desimal, yaitu sistem berbasis 10 antara angka 0 sampai 9 dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berbeda dengan komputer yang bekerja dengan sistem biner berbasis 2, yaitu hanya angka 0 dan 1. Jadi di sini, kalau sistem desimal, posisi nilai berdasarkan pangkat 10. Di sini ada contoh bilangan desimal 253 yang dapat dijabarkan menjadi 2 dikali 10 pangkat 2, yang akan menjadi ratusannya. Lalu ada 5 kali 10 pangkat 1 yang menjadi puluhannya, kemudian ada 3 kali 10 pangkat 0 yang menjadi satuannya. Nah, kalau sistem biner, posisi nilai berdasarkan pangkat 2. Jadi di sini ada contoh bilangan biner 1101. Dapat dijabarkan menjadi 1 dikali 2 pangkat 3, yaitu 8, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, yaitu 4, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, yaitu 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 0, yaitu 1. Nah, jika ditambahkan semua bilangan ini akan mendapatkan bilangan desimal 13. Artinya, bilangan biner dari 1101 adalah bilangan biner dari bilangan desimal 13. Nah, jika tadi sudah tahu cara gimana ngubah bilangan biner menjadi desimal, sekarang adalah gimana cara bilangan desimal menjadi biner. Yaitu caranya adalah dengan membagi angka desimal berulang kali dengan angka 2, kemudian mencatat sisa hasil baginya sampai hasil bagi menjadi 0. Sisa-sisa ini disusun dari bawah ke atas sehingga membentuk angka biner. Jadi di sini ada contoh bilangan desimal 25. 25 dibagi 2 mendapatkan 12 sisa 1. Kemudian 12 dibagi 2 mendapatkan 6 sisa 0. 6 dibagi 2 mendapatkan 3 sisa 0. 3 dibagi 2 mendapatkan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 mendapatkan 0 sisa 1. Nah, di sini udah mendapatkan susunan angka dari sisa pembagian semuanya. Lalu, kita akan membaca dari paling bawah. Jadi, 11001 adalah bilangan biner dari bilangan desimal 25. Nah, selanjutnya ada penambahan dan pengurangan bilangan biner. Ini tuh sebenarnya mirip dengan penambahan dan pengurangan pada bilangan desimal biasanya, namun yang membedakan di sini ada penambahan ada di bagian 1 ditambah 1 menjadi 0 dengan membawa 1. Yaitu contohnya di sini 1101 adalah bilangan biner dari 13, dan ada 1011 yaitu bilangan biner dari 11. Jika kita tambahkan secara aturan desimal ya, kita mendapatkan bilangan desimal 24. Nah, jika dalam bentuk biner, caranya adalah dengan 1 ditambah 1, menurut aturan ini akan menjadi 0 dengan membawa 1, yaitu 1 di bagian sini. Jadi 1 tambah 0 tambah 1, mendapatkan 0 lagi dengan 1 ditambah di sini, 1 ditambah 1 tambah 0, menjadi 0 lagi dengan 1 tambahan di sini. Terus jadi 1 ditambah 1 tambah 1, dapat hasilnya adalah 1 dengan 1 tambah di sini. Dan dengan begitu kita mendapatkan bilangan biner 1101
000, yaitu adalah bilangan biner dari 24. Lalu kalau dalam pengulangan yang membedakan ada di sini, ada 0 dikurang 1 sama dengan 1, meminjam dari bit yang lebih tinggi berikutnya. Jadi di sini masukkan contoh jika 1 dikurang 1 maka 0, kemudian 0 dikurang 1, hasilnya adalah 1 sesuai aturan ini dengan meminjam dari bit 11 ini. Jadi di sini berubah jadi 0. Jadi 0 dikurang 0, 0, kemudian 1 dikurang 1, 0. Jadi mendapatkan bilangan biner 0, 0, 1, 0, yaitu bilangan biner dari 2. Nah, selain sistem biner, ada juga sistem angka lain yang digunakan untuk mempermudah pembacaan dan penulisan data, yakni oktav berbasis 8 dan heksadesimal berbasis 16. Nah, di slide ini saya membahas tentang oktav dulu, yaitu konversi bilangan biner ke oktav yakni dengan mengelompokkan bilangan biner menjadi grup 3 digit, dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Sebelum itu kita masuk di sini dulu ada contoh bilangan desimal oktav. Di sini ada bilangan desimal 1402. Sama seperti biner, dibagi dan sisanya disusun. Nah, yang membedakan adalah kalau oktav itu dibagi dengan 8. Jadi 1402 dibagi 8 dapatkan 175 sisa 2. 175 dibagi 8 mendapatkan 21 sisa 7. 21 dibagi 8 mendapatkan 2 sisa 5. Lalu 2 dibagi 8 mendapatkan 0 sisa 2. Nah, di sini kita dapat susunan angka 2572. Jadi bilangan oktav dari bilangan desimal 1402 adalah 2572. Nah, kalau dari bentuk biner, di sini ada bilangan biner dari bilangan desimal 1402. Caranya itu dengan mengelompokkan dengan satu kelompok itu berjumlah 3 bit. Jadi di sini, ingat kelompoknya dimulai dari yang paling kanan. Jadi pertama ada 010, lalu ada 111, lalu ada 101, kemudian terakhir ada 010 dengan ditambahkan 0 di akhirnya agar supaya menjadi 3 bit. Lalu kita mulai aja dari 101. Oh, maaf. Dimulai dari 010, yaitu bilangan biner dari 2. Lalu ada 111, bilangan biner dari 7. 101, bilangan biner dari 5. Dan 010, bilangan biner dari 2. Langsung aja kita susun dari bawah jadi 2572. Jadi bilangan oktav dari biner ini adalah 2572. Lalu selanjutnya ada heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 6 sesuai dengan basisnya dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Nah, apabila sisa bagi lebih besar dari 9, maka angkanya diubah menjadi huruf sesuai yang tertera di sini. Jika angkanya 10 akan diubah menjadi A, lalu angka yang 11 berubah jadi B, 12 menjadi C, 13 menjadi D, 14 menjadi E, dan 15 menjadi F. Di sini ada contoh bilangan desimal yang diubah ke heksadesimal. Sama seperti biner dan oktav, yaitu dengan dibagi dengan basisnya. Itu kalau heksadesimal adalah 16. Jadi 19889 dibagi 16 menjadi 1243 dengan sisa 1. 1243 dibagi 16 menjadi dapatkan 77 sisa 11. 77 dibagi 16 mendapatkan 4 sisa 13. 4 dibagi 16 mendapatkan 0 sisa 4. Nah, kita udah dapat susunan angka, namun yang jika lebih dari 9 kita ubah ke huruf terlebih dahulu. Jadi 11 menjadi B, 13 menjadi D. Jadi maka dapat kita heksadesimal adalah 4D, B1. Nah, jika dari bentuk biner, ya sama seperti oktav, yang membedakan adalah disusun dalam satu kelompoknya berjumlah 4 bit. Langsung aja kita kelompokkan dimulai dari kanan, 1001, lalu ada 1101, 1011, lalu 0010, ditambahkan 0 di belakangnya supaya jadi 4 bit. Langsung aja kita ubah dari
bentuk biner ini ke bilangan desimal, 0001 adalah bilangan biner dari 1. Lalu 1011 adalah bilangan biner dari 11. 1101 adalah bilangan biner dari 13 dan 0100 adalah bilangan biner dari 4. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, jika lebih dari 9 kita ubah ke huruf lagi, di 11 menjadi B dan 13 menjadi D. Maka kita dapat susunan seperti ini, kita tulis lagi dari paling bawah, maka heksadesimal adalah 4D B1. Nah, selanjutnya adalah pentingnya logika. Logika dalam pemrograman membantu programmer menulis kode yang lebih efisien, mudah dimengerti, dan mengurangi kesalahan. Logika juga melatih kemampuan memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Lalu, logika juga digunakan dalam pembuatan kondisi pengulangan dan pengendalian program sehingga program dapat berjalan dengan logika yang sistematis dan rapih. Di sini ada operator logika dasar. Dalam pemrograman, operator logika yang paling umum digunakan adalah AND, OR, dan NOT. AND menghasilkan true hanya jika semua operan bernilai true. Lalu OR menghasilkan true jika minimal satu operan bernilai true. Jadi hanya perlu satu kondisi saja yang terpenuhi supaya menghasilkan true. Lalu ada NOT membalik nilai operan dari true menjadi false atau sebaliknya, yaitu dari false menjadi true. Operator ini sangat penting dalam membuat kondisi pada program seperti pada percabangan dan pengulangan. Jadi kesimpulannya, representasi data adalah metode pengodean data ke dalam bentuk yang dapat diproses komputer, terutama menggunakan sistem biner. Lalu, logika adalah fondasi sistem penalaran komputer yang membantu pengambilan keputusan dan pengendalian alur program. Nah, di sini ada sumber yang saya gunakan untuk materi presentasi saya kali ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan.